Oke, acara kita pada pagi hari ini, yang terhormat Bapak Ketua CPA Hiroshi, Bapak Marsal, Ketua Bapak Marsal Swebu, Ketua Klub CSCS Bapak Noto, dan seluruh pengurus dan anggota CSCS dan anggota Klub CPA Hiroshi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Ketua CSCS Klub Komunitas sepeda. Klub Komunitas sepeda Siklop Sentani. Yang saya suka itu ada kata siklop. Ya, saya suka ada kata siklop dan sentani. Itu dua kata yang penting untuk kita. Bapak Ketua dan komunitas, saya mengajak kita bersyukur kepada Tuhan karena pagi ini kita dapat berjumpa. Mungkin ini karena rencana Tuhan dan Allah kita bertemu pada pagi ini. Karena itu segala puji syukur hanya bagi Allah, bagi Tuhan, karena bisa mempertemukan kita. Pagi ini saya atas nama teman-teman komunitas di Hiroshi ini menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan oleh karena Pak Ketua bersama dengan komunitas CSCS ini bisa ada di tempat kami di Hiroshi. Hiroshi itu nama klub, kepanjangan dari atau singkatan dari Hibiscus rosa sinensis. Sisisnya banyak ini. Ini sebenarnya kami punya komunitas ini kebanyakan anak-anak perempuan atau remaja putri. Karena perempuan banyak, mereka namakan komunitas kami itu dengan nama bunga kembang sepatu. Bunga kembang sepatu itu nama latinnya Hibiscus rosa sinensis. Tapi karena klub Hiroshi itu, tapi karena nanti disebut kepanjangan seperti CSCS itu, kemudian disebut CPA Hiroshi. Jadi klub pencinta alam Hibiscus rosa sinensis. Saya berterima kasih karena tidak banyak orang punya niatan mulia untuk menanam. Sebab karena kalau kita sudah punya niatan mulia untuk menanam, maka analoginya itu sama dengan kita sudah siap melahirkan seorang anak dan kemudian kita akan mengasuh. Dalam kami komunitas ini yang sudah hampir 20 tahun kami menggunakan rumus sehingga bisa menanam dan kemudian sukses. Ini 20 tahun sudah ada hutan seperti ini, dan memang di sebelah barat ini ada sungai itu kering mata air. Ini semua kebun. Kemudian kami minta izin kepada Pak Ondo untuk bagaimana kita menghijaukan tempat ini. Pak Ondo izinkan di depan sini, kemudian kita bisa mengamankan sampai ke atas menanam. Ini kita menanam. Rumusnya 3M. Bapak izin, ini kami punya rumus 3M ini. Kalau uang itu banyak ya Pak, 3 miliar ya. Pak, tidak ada kaitannya dengan corona sekarang, kan 3M juga Pak. Iya. Jaga jarak. Tapi memang kita sudah lebih dulu kasih tahu bahwa 3M itu penting. 3M sudah dari sejak 2001 Pak. 3M itu M yang pertama menanam, M yang kedua itu merawat, M yang ketiga memanen. Negeri kita itu euforianya itu M yang pertama. Setelah M yang pertama langsung suka untuk M yang ketiga. Langsung M yang ketiga. Langsung ingin panen. Dia lupa bahwa M yang kedua sangat penting. Kemudian negara kita juga, beberapa pemerintah kita juga ini, mungkin saya juga beberapa teman-teman yang lain di pemerintahan ini kita lupa juga memberi rekomendasi bahwa M yang kedua itu sangat penting. 1 miliar pohon dicanangkan oleh pemerintah Republik Indonesia ini 80-90% gagal oleh karena tidak memperhatikan M yang kedua, merawat. Kita punya siklop ini, dia ditetapkan, Bapak Ibu ini pas nama siklop. Siklop ini ditetapkan jadi cagar alam, kawasan khusus harus dilindungi. Itu sejak tanggal 18 November tahun 1987. Kami di sini disebut dengan Robong Holo.
ini Ibu Endang Kak, Ibu siapa tadi bilang, Ibu ya, sudah puluhan tahun tak sampaikan, orang Sentani sebut ini Robong Holo. Robong Holo itu ibu dewa atau dewa perempuan yang memberikan kehidupan. Jadi kalau kita mengganggu ataupun membuat tindakan-tindakan yang negatif kepada ibu, itu masalah. Nah, ini sama seperti kepercayaan orang di sini untuk Cyclop. Robong Holo itu nama aslinya. Cyclop ini kan nama Yunani, dewa Yunani yang dipasang atau dipakai untuk menamai nama asli orang di Sentani untuk Cyclop, yaitu Robong Holo. Gitu. Robong Holo. Nah, itu dia. Itu dewa perempuan. Jadi ibu-ibu ini seorang ibu yang memberi kehidupan untuk orang-orang di Sentani. Tapi untuk gunung yang sama, beberapa komunitas suku di sekitar Siklop menyebut dengan sebutan yang berbeda. Misalnya kalau di Depapre mereka sebut Depenwai, beda lagi. Begitu. Kalau di Sentani mereka sebut dengan Robong Holo. Gitu. Nah, masing-masing mempunyai cerita legenda yang berbeda. Sentani itu saya suka juga sebut, karena Sentani itu dari beberapa versi yang saya suka sekali itu adalah Sentani itu sebenarnya namanya itu Nendane. Nendane itu bahasa di Sentani. Itu adalah di sini. Di sini kami tinggal dengan damai. Sentani. Di sini kami tinggal dengan damai. Karena pada saat disebut Nendane itu, di arah utaranya itu ada Robong Holo, Siklop itu, kemudian di arah selatannya ada Danau Sentani yang memberi kehidupan kepada orang di Sentani. Jadi indah sekali sebenarnya kalau kita lihat dari pesawat, karena itu disebut Nendane, di sini kami tinggal dengan damai. Damai itu damai dengan Tuhan. Damai itu damai dengan Tuhan, damai dengan sesama, dan damai dengan alam. Itu damai yang dimaksud dari Sentani. Nendane. Kita bisa menanam di tempat-tempat yang masih kritis, tapi masalahnya adalah M yang kedua itu. Masalahnya itu merawat itu. Karena ini sudah banyak sekali tanam Siklop ini mati semua. Gitu. Nah, jadi memang komunitas kita tidak bertanggung jawab sepenuhnya, karena itu ada instansi teknis yang harus bertanggung jawab. Karena itu mungkin kita akan diskusi sehingga kekuatan komunitas ini bisa diarahkan dengan tepat begitu. Sebenarnya kalau kita pergi menanam di depan sana boleh, tapi kita tidak menjamin bisa berhasil atau tidak, gitu. Mungkin hari ini kalau kita nanam, ya kita berharap teman-teman komunitas bisa pelihara seperti buktinya ini. Nah, kemudian yang kita tanam kali ini bukan tanaman biasa, tapi ini tanaman khusus yang bisa digunakan untuk pembuatan noken. Satu-satunya benda budaya Papua yang mewakili Indonesia menjadi warisan budaya dunia itu noken. Sudah ditetapkan oleh UNESCO. Tuh. Jadi sejak 2012, tanggal 4 Desember, UNESCO menetapkan noken sebagai warisan dunia asal Indonesia. Noken ini dari bahasa suku Biak. Di Papua ini ada kan sekitar 257 suku dengan bahasa yang berbeda. Termasuk di dalamnya ada Sentani. Dari 200-an suku itu, mereka semua menyebut tas ini dengan nama noken. Walaupun di setiap suku mempunyai nama-nama khas daerah masing-masing. Tapi kita menyebut secara umum, orang Papua menyebut noken. Noken itu berasal dari bahasa Biak, suku Biak. Noken itu asal katanya dari Inoksom. Inoksom, kemudian orang menyebut Inoken, dan orang lebih fasih menyebut Noken. Noken ini itu atau Inoksom itu adalah ini simbol kandungan ibu. Simbol kandungan ibu itu Inoksom dari bahasa Biak. Bapak Ibu bisa memberi arti atau menjelaskan apa makna kandungan ibu. Kehidupan, kesuburan, cinta kasih, persaudaraan, luar biasa.
Itu baru namanya, belum simbol-simbol di dalamnya. Untuk rongga besar ini melambangkan kejujuran, karena kita tidak bisa bohong kalau ada sesuatu di dalam. Tapi ada yang berongga sempit, memang tidak semuanya harus jujur, karena ada yang privatisasi orang tidak bisa. Itu ada di simbol noken. Jadi sebenarnya luar biasa sekali maknanya begitu. Karena itu UNESCO melihat karena nilai-nilai luhur luar biasa yang terkandung dalam noken, kemudian dia sudah mau punah karena tidak ada lagi yang mengerjakan itu, mempersiapkan itu, dan kemudian memberi informasi tentang nilai-nilai luhur itu di noken kepada semua masyarakat. Karena itu UNESCO menetapkan menjadi warisan budaya dunia. Kita hari ini mau nanam bukan hanya fungsinya untuk penghijauan, tapi fungsi yang lebih lagi dari itu adalah untuk bisa apa? Digunakan bahan baku untuk pembuatan noken. Hari ini mungkin kita tanam dua jenis. Ya, nanti lain kali kita bisa menanam lagi yang lain. Mungkin itu saya dari kami. Terima kasih sudah datang. Ya, selamat pagi. Kita punya di sini salam sahabat alam. Nanti Bapak Ibu sebut salam deh. Salam sahabat alam. Salam. Salam sahabat alam. Salam.
Salam sahabat alam.